Oke, balik lagi di Valde Fiori sama gua Rahman. Dan sekarang kita bakal ngebahas hal yang lagi hangat di dunia sepak bola, yaitu tentang adanya Europa Super League. Ya, kalian pasti udah denger lah ya, atau udah pernah baca-baca. Dan sekarang kita bakal bahas apa sih European Super League itu dan seberapa berpengaruhnya terhadap sepak bola di dunia. Nah, kita bicara tentang garis besarnya dulu aja. Nah, jadi apa sih European Super League itu? Jadi Europa Super League itu kompetisi yang akan mempertemukan klub-klub elit di benua Eropa. Tentu saja gitu kan, karena namanya aja udah European Super League gitu. Jadi secara garis besar, idenya serupa dengan kompetisi antar klub Eropa yang selama ini dikenal, yaitu seperti Liga Champions Eropa. Nah, beberapa pihak pun menyebutkan bahwa European Super League ini dibuat untuk menandingi Liga Champions. Rasa-rasanya kayak membuat kompetisi tandingan gitu ya, kayak dualisme gitu kan. Nah, terus kemudian kenapa sih ada European Super League ini? Nah, para chairman gitu ya, atau para pencetus ide European Super League ini mengatakan bahwa kompetisi ini nantinya akan memiliki pendekatan komersial setelah ya karena adanya pandemi Covid ini. Jadi beberapa klub elit bisa dibilang mengalami masalah finansial, tapi menurut gua pribadi masalah finansialnya pun nggak separah itu sampai klub nggak bisa bayar gaji pemain. Itu kayaknya nggak sampai situ, cuman mungkin nggak punya pendapatan dari tiket masuk aja dari penonton yang hadir gitu. Nah, pandemi ini juga menunjukkan kalau visi dan strategis pendekatan komersial ini berkelanjutan untuk diperlukan demi kepentingan seluruh piramida sepak bola Eropa. Nah, ya, mungkin kayak gitulah ya kira-kira yang disebutin oleh pendiri dari Europa Super League ini. Nah, siapa sih sosok di balik pendiri dari European Super League ini? Nah, ternyata setelah gue telusuri, emaknya apa namanya ya istilahnya ya, pentolannya itu ternyata adalah ada dari tiga klub. Ya, yang pertama dari Real Madrid, pencetusnya yaitu dari sang presiden Florentino Perez, dan sekarang kalau nggak salah waktu itu kembali terpilih lagi ya jadi presiden Real Madrid. Kemudian Andrea Agnelli itu untuk informasi aja, dia adalah pemilik dari Juventus di Italia. Dan Joel Glazer itu pemilik saham terbesar dari Manchester United. Nah, kemudian apa sih formatnya gitu? Gimana format European Super League itu? Nah, jadi gini, secara garis besar format European Super League itu seperti sebuah liga, tapi diikuti oleh klub-klub elit. Seperti rencananya nih ya, rencananya yang bakal ikut itu kayak kalau dari Inggris Arsenal, Liverpool, kemudian Manchester City, Manchester United sudah pasti, kemudian Tottenham Hotspur kabarnya juga akan ikut dari ambil bagian di European Super League ini. Nah, kemudian kayak dari siapa lagi? Dari negara Italia, misalkan dari Italia, Juventus, ada AC Milan, kemungkinan sih Inter Milan ya, Inter Milan juga kemungkinan akan ikut. Dan kemudian ada beberapa informasi lagi dari negara-negara lain yang belum sempat gua update sampai sekarang. Misalkan dari Jerman, dan terakhir pemilik sorry bukan pemilik tapi presidennya Bayern Munich, koreksi kalau gue salah, itu Karl-Heinz Rummenigge mengatakan bahwa Bayern Munich tidak akan ambil bagian di European Super League ini karena mereka rasa European Super League ini seperti mencederai sepak bola di Eropa. Ya, terlepas dari pro dan kontranya, ternyata European Super League ini punya misi khusus tersendiri gitu. Jadi gini, lo bayangin aja, kalau lo memang fans sepak bola, lo bayangin aja, misalkan ya European Super League ini kayaknya sih bakal jadi cuman banyak kontranya gitu. Karena gini, lo bayangin klub-klub besar bertanding dalam satu wadah, satu liga, itu kan kebayang gilanya kayak apa ya kan. Jadi misalkan gini, setiap hari bakal ada big match, setiap hari.
Lu bayangin aja misalkan nanti dalam satu liga itu misalkan ada 15 tim ya, ada 15 tim yang kira-kira bakal ikut European Super League. Dan 15 tim ini setiap hari bakal bertanding terus gitu. Misalkan yang ambil bagian itu klub-klub besar kan, klub-klub elit kayak misalkan nanti di tabel liga atau di jadwal liganya Real Madrid ketemu Manchester United, kemudian lagi Barcelona ketemu AC Milan dan Liverpool ketemu, terus begitu aja. Dan bisa dibayangin berapa keuntungan yang akan diraup oleh klub-klub itu, terutama dari hak siar ya, karena sekarang kan belum ada keputusan kalau penonton itu boleh masuk ke stadion. Nah, dari hal itu aja kita udah bisa bayangin berapa juta euro pendapatan dari klub-klub ini kan. Itu sebenarnya yang disayangkan gitu. Itu yang sebenarnya disayangkan oleh stakeholder sepak bola, apalagi dari UEFA. Kenapa ada cetusan European Super League ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya tentu saja hal ini nggak bisa disetujui secara sepihak aja. Kemudian hal ini mengundang reaksi dari UEFA tentu saja gitu kan. UEFA mengatakan bahwa klub yang mengikuti European Super League ini akan di ban bos. Lu bayangin misalkan Manchester United atau Real Madrid itu di-ban dari kompetisi Eropa, dan pemain-pemainnya juga nggak boleh alias di-ban dari kompetisi-kompetisi Eropa dan tidak boleh berlaga di FIFA World Cup atau Piala Dunia. Jadi lu bayangin aja, dengan adanya Super League ini, dengan tim-tim besar, terutama gini ya, tim besar itu kan punya pemain-pemain yang hebat, punya pemain-pemain istilahnya yang memang langganannya timnas negara masing-masing. Dan bisa dibayangin kalau misalkan European Super League ini jadi dan harus jalan, kemudian pemainnya di ban nggak boleh ikut kompetisi Eropa, ya betapa ironinya gitu, betapa ironisnya, betapa nggak serunya nanti gitu. Dan menurut gua ini ya gimana ya, menurut gua ini adalah sebuah bisa dibilang sebuah kemunduran sih bagi gua, karena ya memang secara finansial mungkin saja secara finansial klub-klub besar ini akan istilahnya dapat lebih banyak lagi uang, tapi ini yang berpartisipasi adalah klub besar ya. Sebesar apa sih Manchester United, sebesar apa sih Real Madrid, kita udah tahu lah gitu kan. Sebesar apa Barcelona, kita udah semuanya tahu. Dan masih ingin membuat kompetisi seperti European Super League yang katanya mereka akan struggle dari segi finansial dengan adanya kompetisi European Super League ini. Dan kemudian ya nggak bisa bagi gue termasuk orang yang nggak setuju gitu dengan adanya European Super League ini. Karena gini, oke lah, klub-klub besar, klub-klub elit di Eropa sana, mereka mungkin saja mengalami gangguan finansial. Tapi ya bisa kita bayangin aja klub-klub menengah ke bawah gitu. Klub-klub menengah ke bawah ya kan, mereka pengen juga kan dapat uang yang lebih gitu. Tapi ya mau apa lagi, karena mereka cuman klub klub apa istilahnya, klub butiran debu gitu kan. Karena mereka nggak bisa gitu loh ikutan kayak European Super League ini. Karena dan juga gini satu lagi, klub-klub European Super League ini juga bakal di-ban di masing-masing liganya. Misalkan Liverpool kalau ikutan European Super League bakal di-ban sama Premier League karena mereka berlaga di kompetisi Liga Inggris. Kemudian kayak misalkan AC Milan atau Inter Milan yang misalkan kalau ikutan bakal di-ban juga. Nah, ini kan menimbulkan adanya dinamika lagi, menimbulkan adanya persaingan baru sih sebenarnya. Cuman menurut gua ya nggak bakal seru gitu loh, nggak bakal seru dengan adanya dengan tanpa adanya klub-klub elit ini gitu ya. Walaupun mereka bisa berkuasa di sebuah liga di Eropa, tapi kan kita bisa lihat sekarang drama-dramanya ini kan agak-agak gimana ya, agak-agak seru banget gitu, bukan agak lagi, bahkan seru banget gitu. Bahkan klub kecil bisa mengalahkan klub besar, itu kan wah, itu kan gila men. Dan misalkan nanti European Super League ini ada, kan bakal nggak ada tuh cerita-cerita tentang
kayak misalnya Leicester City 2015 dia juara liga, 2015 atau 2016 ya, koreksi kalau gue salah. Nggak akan ada lagi misalkan cerita kayak Leicester City atau dulu tahun 2000-an atau tahun 90 sekian, Blackburn Rovers gitu kan yang bisa juara liga, kemudian mundur lagi ke tahun 1960-an yang Nottingham Forest bisa juara Liga Champions. Itu nggak akan ada cerita-cerita kayak gitu kalau misalkan European Super League ini berhasil digulirkan. Nah, kemudian kita lihat lagi dari responnya. Respon dari FIFA, tentu saja FIFA sebagai badan eh, Federasi Sepak Bola Dunia pastinya bereaksi dong, karena Eropa merupakan salah satu kiblat terbesar gitu dari sepak bola di dunia. Nah, FIFA selaku otoritas sepak bola tertinggi tentu saja dong tidak setuju dengan wacana digelarnya European Super League. FIFA juga minta semua pihak terkait untuk tenang dan berdialog lagi guna menyelesaikan permasalahan terkait Liga Super Eropa. Nah, kemudian menurut sumber dari FIFA, dia mengatakan melihat beberapa permintaan media dan seperti yang telah dikemukakan beberapa kali, FIFA mengklarifikasi bahwa FIFA berpihak kepada solidaritas dalam sepak bola dan model redistribusi yang adil. Sepak bola global adalah misi utama FIFA. Dalam pandangan kami, maksudnya dalam pandangan FIFA ya, dalam pandangan FIFA sesuai undang-undang yang ada, setiap kompetisi sepak bola baik itu nasional maupun global harus mencerminkan prinsip-prinsip solidaritas, inklusivitas, integritas, dan retribusi keuangan yang adil. Nah, selain itu, badan sepak bola juga harus menggunakan semua cara yang sah, olahraga, dan secara diplomatis untuk memastikan segala prinsip itu bisa terjaga. Nah, dalam hal ini FIFA bereaksi bahwa European Super League ini bisa saja bergulir hanya dengan syarat mengedepankan yang namanya solidaritas gitu. Jadi nggak bisa lu mau nyelenggarain kompetisi sendiri-sendiri atau lu membuat kelompok lagi gitu, itu nggak bisa. Itu sih sebenarnya garis besar dari FIFA. Nah, kita tengok lagi ke respon dari UEFA itu sendiri, karena European Super League ini dibuat di kompetisi yang di dalamnya diikuti oleh klub-klub di Eropa. Nah, UEFA juga tentu saja makanya di awal tadi udah gue sebutin kalau misalkan pemain yang ikut terlibat ataupun klub yang terlibat bakal di-ban dari kompetisi-kompetisi Eropa. Misalkan kalau pemain kan nggak boleh main di Euro misalkan. Terus kemudian kalau klub itu nggak boleh main di Liga Champions atau di Liga Eropa. Nah, berikut ini nih 3 sanksi UEFA yang bakal bakal diberikan kepada tim dan pemain peserta European Super League. Yang pertama, tadi secara lengkapnya ya. Yang pertama, tim peserta Liga Super Eropa akan dihukum denda dan dikeluarkan dari asosiasi sepak bola negara asal sehingga tidak bisa mengikuti kompetisi domestik. Nah, kan ini kan ironi banget ya. Ini kasihan banget gitu loh, pemain-pemain yang ikut di Liga Super Eropa atau European Super League ini bakal dikeluarin, bakal dinonaktifkan. Nah, terus gini, kenapa menurut gua European Super League ini nggak pas gitu? Karena gini, setiap pemain sepak bola, setiap orang misalkan punya mimpi, yang punya cita-cita menjadi pemain sepak bola, itu kan visinya itu kan jauh banget. Dia pengen main ke Piala Dunia dong, ya kan? Nggak mungkin dia cuma pengen main di liga domestik aja gitu. Nah, dengan adanya European Super League ini dan kemudian dendanya atau bahkan sanksinya seberat ini, kan nggak masuk akal juga gitu loh kenapa adanya European Super League ini. Dan menurut gua ini ya patut ditunggu gimana kelanjutannya. Nah, terus kita lanjut lagi ya. Yang kedua, tim peserta Europa Super League dilarang mengikuti kompetisi di bawah naungan UEFA dan FIFA, itu kan tadi yang udah gue bilang. Kemudian yang terakhir, pemain dari tim peserta Liga Super Eropa dilarang membela timnas negara masing-masing, ya kan? Nah, itu tadi sanksi ya atau respon dari UEFA itu sendiri gitu. Jadi menurut gua ini European Super League ini bukan agak lagi, malah bahkan mencederai gitu
kompetisi-kompetisi yang selama ini sudah berpuluh-puluh tahun bergulir. Nah, terus yang gue baca juga di sini, kenapa sang pencipta, asik, kok sang pencipta ya, si founder dari Liga Super Eropa ini, yaitu seorang pemilik dari bukan pemilik, presiden dari Real Madrid, yaitu Florentino Perez. Nah, secara garis besarnya Florentino Perez ini mengatakan di wawancaranya di salah satu stasiun ya, secara garis besar dia bilang kalau misalkan dari dulu, bukan misalkan, kalau dari dulu kompetisi-kompetisi di Eropa ini tidak ada transparansi gitu. Jadi makanya segala bentuk keuangan, segala bentuk laporan atau mungkin kayak begitulah ya gitu, secara awamnya itu nggak ada gitu dari UEFA gitu, nggak ada keterbukaan dari UEFA gitu, padahal sudah berpuluh-puluh tahun gitu kan. Nah, terus setiap ada kasus, setiap ada apapun, nggak ada yang terbuka, intinya nggak, apapun yang terjadi di UEFA itu nggak bakal dibuka ke klub-klub atau ke stakeholder dari UEFA gitu. Jadi pada intinya, kenapa Florentino Perez ingin mencetuskan itu karena ya itu tadi gitu, karena UEFA itu nggak transparan gitu dari dulu. Nah, selain itu ya tadi sempat gue bilang juga di awal kalau uh, European Super League ini dibuat itu untuk klub untuk membuat klub-klub besar ini bisa bertahan gitu, bisa struggle di masa-masa pandemi Covid. Nah, jadi kesimpulannya, European Super League ini menurut gua itu kompetisi yang eh, tidak dibenarkan gitu ya, kompetisi yang tidak direkomendasikan gitu, karena mungkin setiap hari gitu ya, dari sisi kita sebagai penonton, kalau kita setiap hari nonton big match terus gitu kan, lama-lama kan bosen juga gitu ya. Memang mereka secara finansial, secara hak siar ya, secara pendapatan hak siar mereka dapat mungkin besar gitu, mungkin triliunan, tapi mungkin dari sisi kita sendiri sebagai penonton kan, lama kelamaan misalkan kita nonton big match terus kan ya bosen juga gitu, sekali-kali gitu kan pengen nonton yang tim-tim kelas menengah ke bawah gitu kan. Permainan mereka juga nggak jelek-jelek amat gitu kan sekarang, karena rata-rata semua klub itu levelnya itu hampir sama gitu dengan klub-klub raksasa di Eropa. Jadi ya kita tunggu aja deh kelanjutannya gimana dari European Super League ini, dan gua rasa sudah banyak stakeholder sepak bola, mulai dari pelatih, dari pemain juga banyak yang nggak setuju dengan adanya kompetisi Europa Super League ini gitu. Yaudah, mungkin gitu aja, kita bakal update uh, selanjutnya gimana kelanjutannya dari UEFA UEFA lagi karena European Super League ini nggak di band sama UEFA ya. Jadi kita tunggu aja kelanjutannya dari European Super League ini, hasil ciptaan dari sang presiden Real Madrid Florentino Perez. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, selamat jumpa dan bye.